Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang mabit di Mina, muhasabah dari sejarah melontar jumroh. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, mabit di Mina dapat diartikan berhenti sejenak atau bermalam di Mina untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melantar jumroh yang merupakan salah satu wajib ibadah haji. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah memfasilitasi kegiatan mabit di Mina ini dengan mendirikan tenda-tenda permanen beserta fasilitas umum lainnya untuk para jamaah haji dari seluruh dunia yang dibagi ke dalam beberapa maktab atau kelompok pengaturan para jamaah. Meskipun sudah disiapkan tempat-tempat atau tenda-tenda khusus untuk para jamaah, banyak juga para jamaah yang beristirahat dan tiduran di alam terbuka, khususnya yang berdekatan dengan jamarot atau tempat melempar jumroh. Para mabiters alam terbuka ini banyak yang berasal dari Pakistan, Afghanistan, dan Arab Saudi sendiri yang beranggapan lebih afdol untuk mabit di alam terbuka. Gemerlapnya lampu penerangan, hamparan tanda-tenda yang memenuhi sebagian besar padang Mina, dan hilir mudik para mabiters yang mau berangkat atau pulang melontar jumroh telah menjadikan suasana mabit di Mina sesuatu yang menggetarkan hati yang dapat mendorong untuk tafakur dan muhasabah. Melempar jumroh di Mina adalah salah satu dari rangkaian ibadah wajib yang harus dilaksanakan para jamaah ketika menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Seperti yang sudah tersampaikan dalam sejarah yang sering kita dengar dalam khutbah-khutbah Idul Adha atau referensi Islam lainnya, dinyatakan bahwa Mina adalah tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan melaksanakan perintah tersebut untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum datangnya perintah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam telah melalui banyak ujian, mulai dari adanya usaha membakar dirinya, kemudian perintah untuk meninggalkan istri dan anaknya di tanah antah berantah waktu itu yang tandus dan gersang yang kita kenal sekarang menjadi kota Mekah. Seakan belum cukup, Allah kembali menguji Ibrahim melalui mimpinya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dr. Ali Syariati dengan dramatis menggambarkan dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail di lembah Mina ini dalam bukunya yang berjudul Hajj yang bestseller di seluruh dunia. Dituliskan dalam buku itu bahwa Ibrahim si ayah yang sudah tua dengan rambut dan janggut yang putih sudah berusia 1 abad, sedangkan Ismail putranya baru menginjak remaja. Ketika sang ayah akan berbicara ke anaknya itu, langit yang mengatapi Jazirah Arab
tak tega menyaksikan peristiwa itu. Mula-mula Ibrahim tak kuasa membuka mulutnya untuk mengatakan pada putranya, "Aku hendak mengorbankan engkau ya Ismail dengan tanganku sendiri." Apalagi pada saat itu iblis terus menggodanya agar Ibrahim dipenuhi keraguan. Sumber keraguan Ibrahim pada saat itu adalah kecintaannya kepada Ismail. Si ayah yang sudah tua ini telah sedemikian lamanya mendambakan kehadiran seorang putra. Inilah tragedi yang sangat mengerikan. Inilah pengalaman yang sangat menyedihkan. Ibrahim harus melaksanakan perintah Allah, sementara setan terus menggoda dan membuatnya bimbang. Pilih Allah atau Ismail. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam kembali tersadar dan muncul keteguhannya untuk memilih melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ibrahim begitu teguh, setan kemudian menampakkan dirinya di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat setan di hadapannya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengambil beberapa batu kecil dan melemparkannya ke arah setan tersebut. Pelemparan ini tepat di posisi jumroh ula saat ini berada. Setan tidak mau menyerah. Kemudian dia beralih membujuk istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Namun sama halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar juga tidak goyah sama sekali. Ia kembali teringat bahwa setiap ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan selalu diiringi dengan balasan yang manis apabila ia tabah dan bersabar menghadapinya. Karena tetap teguh, setan kemudian menampakkan dirinya di hadapan Siti Hajar. Sama seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar pun kemudian melempar setan dengan menggunakan batu-batu kecil. Pelemparan ini tepat di posisi jumroh wusto saat ini berada. Gagal menggoda Siti Hajar, setan kemudian beralih ke Nabi Ismail. Namun tanpa rasa ragu, Ismail langsung menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah yang kau terima. Atas kehendak Allah, aku akan bersabar," katanya. Usaha setan tersebut kembali gagal. Setan belum mengetahui bahwa meskipun saat itu Ismail masih muda, ia telah menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunya, Nabi Ismail pun melempar setan dengan batu kecil yang ada di genggamannya. Pelemparan ini tepat di posisi jumroh Aqabah saat ini. Begitulah para sahabat, mabit di Mina dan melontar jumroh merupakan simbol perlawanan terhadap setan si penggoda iman. Bukan hanya sekedar menikmati suasana malam yang indah saja di Mina, namun para jamaah haji bertafakur dan merenungi kembali sejarah ini sebagai bahan untuk introspeksi atau muhasabah diri. Hikmah dari proses muhasabah diri ini adalah introspeksi, siapakah Ismail kita yang harus kita korbankan. Ismail dalam kehidupan kita banyak sekali ragamnya. Ia bisa berupa harta, tahta, dan wanita. Ismail dalam kehidupan kita adalah kecintaan kita terhadap semua itu yang kadangkala harus bertabrakan dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para jamaah haji pada saat tiba di Mina disunahkan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minna
famnun alayya bima mananta bihi ala auliyaika wa ahli ta'atika. Artinya, ya Allah, tempat ini adalah Mina, maka anugerahilah aku apa yang Engkau telah anugerahkan kepada orang-orang yang selalu dekat dan taat kepadamu. Nah, itulah para sahabat, ulasan singkat tentang mabit di Mina, muhasabah dari sejarah melontar jumroh. Tak lupa saya mendoakan para sahabat semua, bagi yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, semoga Allah takdirkan untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan bagi yang sudah pernah melaksanakan, semoga dapat melaksanakan haji dan umroh lagi dengan membawa keluarga dan anak cucu kita, serta semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.